di ini ya, bentar ya. Morning Aurel. Oke, kita dulu. Morning guys. Ini saya mute dulu suaranya ya. Biar cuma saya doang. Ini siapa nih yang open mic masuk nih? Ini. Saya matiin dulu video saya biar jaringannya aman ya. Nah, terakhir topik kita sampai di sini. Satu pintar. Morning Lisa, Justin, Jesslyn, Aurel. Oke. Nah, sampai di sini topiknya ada yang mau ditanyain tidak? Ayo, boleh dulu open mic nih. Kalau kayak gini boleh open mic atau di chat. Terakhir kita sampai di sini. Minggu lalu jaringan saya bermasalah, semua bermasalah. Jadi saya buat pembelajaran di rumah saja seperti minggu lalu. Sekarang saya mau bahas sudah dibuat, saya buat di GC-nya atau di Google Classroom. Ada yang mau ditanya tidak tentang tugas ini, tentang materi ini? Sebelum saya mau kasih tugasnya. Oke, sebelum saya kasih tugasnya. Ada yang mau ditanya tidak? Dari 25 orang ini. Oh, Justin. Semua udah pada paham ya? Oke, nah saya jelasin dulu nih. Tugasnya itu begini. Saya mau bertanya nih, tugasnya ini adalah untuk nilai tugas prakteknya. Oke, saya kasih buat nilai tugas prakteknya. Oke, udah pada nonton belum video yang selesai di Google Classroom? Gimana? Belum? Oke, nah tugasnya itu adalah begini. Ini ada tiga jenis grafik. Benar ya? Ada grafik batang, grafik garis, sama grafik lingkaran. Udah ada di grup, udah ada di Google Classroom sama di buku cetak kita halaman 100. Coba dibuka dulu buku cetaknya di halaman 100. Yuk, gimana? Ini jaringan saya bermasalah atau gimana nih? Video mukanya tidak ada semua nih. Oke, nah kita lanjut ya. Halo, gimana nih? Kok nggak ada suaranya nih? Lanjut ya. Lanjut. Oke, terakhir topik kita sampai sini. Oke, saya baru balik nih, oke? Nah, thank you. Nah, saya kasih tugasnya. Tugasnya itu gimana? Boleh dibuat di Google Classroom atau di Google Form. Di sini semua udah pandai pakai Google Form belum? Oke, coba dulu aktifin dulu suaranya dan sebagainya nih. Boleh ngecek juga. Tugasnya itu begini. Bagaimana cara untuk menampilkan grafik? Oke, paham ya maksud saya? Bagaimana cara untuk menampilkan grafik batang, grafik garis, sama grafik lingkaran? Itu adalah tugasnya. Saya kasih tugasnya itu 2 minggu. Boleh dikerjakan di Google Form atau di Microsoft Word, atau boleh di catatannya. Di kertas boleh. Tugasnya cuma ada 3. Gimana cara untuk menampilkan ini? Ada yang mau ditanya tidak tentang tugasnya? Gimana nih?
Ada yang mau ditanyain? Ayo, tadi ngechat boleh panjang. Nah, kenapa Oliver? Saya jelasin lagi gimana caranya untuk membuat grafik. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kita hari ini pembahasannya tentang kembali untuk membuat grafiknya. Benar ya? Nah, kita mulai dari untuk coba dibuka dulu bukunya di halaman 100. Ayo, coba dulu dibuka bukunya di halaman 100. Buka dulu bukunya di halaman 100. Oke, nah topik kita hari ini, oke, udah dibuka ya bukunya di halaman 100. Nah, lihat baik-baik. Kalau tabelnya ini sama seperti tabel yang ada pada buku cetak halaman 100. Benar ya? Coba diperhatikan. Buku cetak halaman 100 di halaman 100 pada bagian yang ketiga. Udah pada dilihat belum semuanya? Ya. Oke, kemudian coba perhatikan. Lihat. Di bagian yang ketiga yang ini nih. Yang ini. Lihat baik-baik di halaman 100 bagian yang ketiga. Oke. Halaman 100 bagian yang ketiga. Itu sama tabelnya dengan yang sudah saya buat seperti begini. Benar ya? Nah, tugasnya itu adalah gimana cara untuk membuat grafik ketiganya. Grafik lingkaran, grafik garis, sama grafik kata. Oke, nah saya kasih contoh. Cara untuk membuat grafik lingkaran. Perhatikan baik-baik. Nanti biar bisa dibuat tugasnya atau dicatat dulu nih. Oke, dicatat dulu nih biar semuanya pada paham. Caranya gimana sana? Cara yang pertama itu kita masuk ke bagian tab insert. Oke, tab insert atau menu insert, kemudian kita buat grafik data. Nah, pilihlah dari antara ini yang mana namanya grafik data. Cara melihatnya gimana nih? Ini ada tulisan bar chart. Nah, ini adalah grafik batangnya. Klik grafik batang, kemudian pilih batang yang mau dibuatkan. Nah, awal batangnya itu adalah kosong ya. Lihat, grafiknya kosong. Bandingkan sama yang grafik yang ini. Saya pindah dulu. Nah, ini. Bandingkan sama yang ini. Sebelum kita masukin datanya, awalnya kosong. Oke, awalnya kosong. Kemudian saya gimana cara untuk masukin datanya? Cara untuk masukin data. Kita masuk ke menu desain atau tab desain, kemudian select data. Oke, nah, kemudian chart data range-nya masukin matematika, IPA, IPS. Oke, ini salah nih. Oke, saya ulangi ya. Sama klik select data, kemudian di chart data range masukin nilai yang pertama 5A. Matematika 14, IPA 12, IPS 11, bahasa Inggris 12. Kemudian oke kan. Nah, ini adalah data nilai grafik si kelas 5A. Tapi ini 1, 2, 3, 4. Cara menggantinya gimana? Kita klik lagi select data, atau bisa klik kanan. Kemudian select data. Nah, di bagian seriesnya, di bagian editnya, kita ganti nih edit. Kemudian masukin matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Oke. Maka akan berganti seperti begini. Lihat, dari angka 1 sampai 4 berubah jadi matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Ada yang mau ditanya tidak? Jadi tugasnya adalah seperti begitu. Oke. Tugasnya bagaimana cara untuk membuat grafik dan bagaimana cara untuk memasukkan datanya. Sampai di situ ada yang mau ditanya tidak? Nah, sebut di sini ya. Cara untuk memasukkannya, pertama, cara oke. Cara
memasukkan grafik dan mengisi data grafik. Nah, oke, caranya gimana, Se? Oke, yang pertama itu gimana? Tadi ke tab insert. Kemudian, ini tab insert ya. Kemudian yang kedua, masuk ke bagian ini ribut kenapa nih? Oke, sematin aja chatnya ya. Nah, kalau mau ngomong, tinggal aktifin mikrofonnya saja ya, untuk bertanya soal pelajarannya. Oke, perhatikan baik-baik, jadi tugasnya seperti begini. Cara memasukkan grafik dan mengisi data grafik. Yang pertama masuk ke tab insert, kemudian pilih grafik. Nah, oke, kenapa Jocelyn Morris? Ada yang mau ditanyain? Aktifin aja suaranya, mikrofonnya nih. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, ini chatnya saya aktifin lagi nih. Oke, kedua pilih grafik. Nah, pilih grafiknya itu kita bisa memilih grafik si mau batang bisa, lingkaran bisa, atau garis bisa juga. Oke. Oke, udah apain? Kenapa Jocelyn? Nah, coba buat di chat. Mau bilang apa? Ada yang mau ditanya soal tugasnya, Jocelyn? Nah, mana? Oke, PR-nya kapan dikumpul? PR-nya dikumpul 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Nanti saya kasih buat dulu bagaimana cara buat 3. Nah, cara buat 3-nya itu nanti saya kasih tugasnya itu adalah cuma buat satu grafik seperti begini aja. Tetapi buat tiga-tiganya, grafik lingkaran sama grafik batang sama garis. Oke, paham ya? Nah, ini saya kasih contoh nih, cara untuk membuat grafiknya. Yang pertama, tab insert. Kita masuk ke tab insert, kemudian pilih grafiknya. Di sini kita bisa memilih ya. Nah, kemudian setelah dipilih, tugasnya hari ini kan, ya saya kasih tugasnya hari ini. Nanti saya buat dulu, kemudian saya kirim ya. Nanti saya bagikan di Google Classroom. Oke. Nah, kita lanjut dulu nih, biar pandai semua, pandai untuk membuat tugasnya. Saya buat satu aja grafiknya. Buat ketiga-tiga grafiknya, Rian. Kita belajar ada 3 grafik. Grafik garis, grafik lingkaran, sama grafik, ya, sebentar. Ada grafik batang nih, ini tugas yang pertama. Kemudian ada grafik garis. Lihat, ini grafik garis. Kemudian ada grafik batang. Nah, tugasnya ini ada 3. Saya mau minta gimana cara untuk menampilkan gambarnya ini. Oke, saya kasih contoh cara untuk memasukkan grafik dan mengisi data grafik. Nah, di sini saya buat cara memasukkan grafik garis atau grafik batang dan mengisi data grafik batang. Oke, ini waktunya kok tinggal 10 menit lagi loh. Padahal masih lama. Tadi kecepatan masuk ya. Nanti saya harap boleh tidak masuk lagi. Oke, ini habis 10 menit lagi, nanti masuk lagi ya. Biar semua pada paham untuk tugasnya. Di sini ada 48 murid, jadi nanti saya harap 48 ini masuk lagi setelah 10 menit ini. Ada yang kecepatan buat masuk nih, oke? Nah, di sini saya buat begini. Cara memasukkan grafik batang dan mengisi data grafik batang. Yang pertama, tab insert. Masuk ke tab insert, kemudian kedua pilih grafik. Grafiknya kita pilih itu adalah grafik batang. Nah, oke.
Yang ketiga, gimana caranya nih? Ada yang tahu tidak? Oke, waktunya sampai habis. Kita waktu habisnya itu jam berapa nih? 10:10 kan? Benar ya? Waktu kita habis itu adalah 10:10. Jadi nanti kita pas habis di 10:10. Oke, kita lanjut dulu nih biar pada paham nih. Saya kasih contohnya satu grafik saja. Berarti tinggal buat dua lagi. Saya bisa pilih warna grafiknya, bisa tidak? Bisa. Tapi kita dulu belajar cara untuk membuatnya. Boleh ditulis, nanti jadi tinggal mengganti-gantinya saja untuk nilai tugasnya, oke? Cara memasukkan grafik batang, itu yang pertama tab insert. Oke, kita masuk ke tab insert, kemudian pilih grafik batang. Ini grafik batangnya. Oke. Nih. Oke. Kemudian yang ketiga. Gimana nih yang ketiga? Pilih jenis grafik. Bisa buat 2 dimensi atau 3 dimensi. Tapi kita pakai yang 3 dimensi, jadi ini tidak perlu ya. Oke, salah buat 3. Nah, kemudian masukkan data. Nah, cara untuk memasukkan datanya itu gimana? Klik kanan. Pada grafik kosong tersebut. Oke, boleh dicatat nih. Klikkan pada grafik tersebut, kemudian data chart. Oke, kemudian ini namanya ya, select data. Oke, namanya itu adalah select data. Select data. Atau bisa juga melalui dari nih di menu desain atau tab desain. Atau pada menu tab desain. Oke. Di sini select data. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya tidak tentang tugasnya? Saya kasih contoh ini, tugas yang pertama ini cara untuk memasukkan grafik. Yang pertama tadi ini saya hapus dulu. Kita ke menu insert. Oke, kemudian pilih grafik. Nah, awalnya itu kosong. Cara untuk menambahkan datanya bisa di menu desain. Lihat, yang saya buat nih. Pada menu di tab desain, kemudian select data. Nah, saya klik, kemudian select data di menu tab desain. Benar ya? Nah, kemudian chart data range-nya. Oke, chart data range itu masukinlah datanya itu 14, 12, 11, 12. Nah, seperti begini. Oke, lihat. Dari kosong menjadi ada grafiknya. Kosong ada. Oke, kosong. Kosong ada, kosong ada. Nah, seperti begitu ya. Lihat, perhatikan baik-baik. Oke, dari kosong jadi ada. Oke, klik kanan pada grafik tersebut untuk select data atau pada menu tab desain select data. Kemudian yang kelima, masukkan nilai data yang diinginkan. Iya, benar ya, Melvin. Nah, saya kasih contoh satu, jadi nanti tinggal mengganti-gantinya saja nih ya. Atau boleh buat kata-kata sendiri gimana cara untuk membuat tugasnya, cara untuk membuat data grafik. Oke, seperti begitu, oke? Ada yang mau ditanya tidak? Saya ngejelasin, sekalian saya tulisin. Oke, nah, kita tadi sudah sampai. Angkanya boleh bebas kok, nanti angkanya boleh kita masukin bebas. Saya kasih contohnya dulu ya, Melvin.
Oke, selanjutnya ya. Yang kelima, masukkan nilai data yang diinginkan. Nah, disinilah tadi Melvin, masukinlah data yang kita inginkan. Itu mau berapa kita masukin datanya. Kalau datanya itu tadi di sini ada 14, contoh data 14, 12, 11, 12. Nah, seperti begini ya. Lihat baik-baik. Oke, kemudian yang keenam. Yang keenam gimana? Setelah masukkan data, masukkan nilai data namanya. Nama, contohnya itu. Oke, nah di sini contohnya itu apa nih? Contoh namanya itu ada matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Atau saya ganti jadi TIK. Seperti begini. Datanya buat sendiri atau saya kasih? Datanya buat sendiri. Jadi boleh asal-asal, bukan asal-asalan. Datanya boleh kalian buat sendiri. Mau datanya buat angka 14 ganti jadi 18 boleh. Mata pelajarannya juga boleh diganti nih. Kita jadi komputer, TIK, dan lain sebagainya. Saya kasih contoh, tapi saya harap jangan dibuat seperti begini. Kalau kita nggak mau huruf, boleh angka. Nah, Rian, di sini tugasnya itu kan ada huruf sama angka. Lihat. Perhatikan. Nah, ini ada angka. 16, 14, 12. Ini ada huruf. Matematika, IPA, IPS. Jadi dua-duanya dipakai. 5B, 5A-nya harus diisi ya. Oke. Di sini kita tidak ada permasalahan ini. Kita cari tugasnya itu adalah cara untuk membuat datanya. Oke. Cara untuk membuat datanya itu. Cara untuk memasukkan, membuat grafiknya. Nah, jadi tugasnya itu seperti begini ya. Saya udah buat ini 6. Kalau boleh, saya harap dicatat. Sir, bisa di-sheet yang HP nggak, Sir? Masuknya gimana nih, Jocelyn? Google Spreadsheet ya? Ini boleh kok tugasnya, kalau misalnya tidak bisa menggunakan dari handphone, boleh dicatat aja. Buat di buku catatan, biar lebih mudah. Oke, tugasnya boleh dibuat. Tugasnya nggak mesti dibuat di Excel atau Google Docs dan lain sebagainya. Kalau tidak paham, boleh di buku catatannya, boleh di buku. Toh cuman tugasnya, cuman cara untuk membuat begini. Bagaimana cara untuk membuat grafik. Jadi saya bukan minta gimana untuk membuatnya gini, harus ada gambarnya. Saya cuma minta caranya. Ibaratnya gimana cara memasak nasi. Ya ambil nasinya, yang pertama ambil nasinya, yang kedua buat piringnya, masukin air dan lain sebagainya, begitu. Jadi tidak perlu ada grafik, cuman saya minta tulisan seperti begini saja. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nah, iya benar. Artinya kita bikin caranya ini kita catat aja, kita tulis, kemudian kita foto. Nah, kita foto barulah kita kirim ke Google Classroom. Nah, paham semua ya? Kalau di buku digambar ya, nggak mesti digambar. Boleh, boleh. Mau buat dimanapun boleh. Tapi kalau misalnya tidak paham dibuat di Google Docs atau di Google Spreadsheet. Kita lanjut, share screen lagi. Nah, dengarin baik-baik. Oke, dengarin baik-baik. Tugasnya itu bagaimana? Oke. Nah, tugasnya itu tulis di catatan boleh, di Google boleh, atau dimanapun boleh. Tulis seperti begini, kemudian fotokan, kirim ke Google Classroom. Oke, nah yang difotokan itu cuman begini saja. Jadi boleh buat di buku catatannya. Nah, ini seperti begini. Nah, datanya seharap diganti. Oke, datanya seharap diganti. Ini contoh 14, 12 boleh diganti. Jadi mau angka 18, 20, atau sampai 100 boleh.
Kemudian data namanya boleh diganti juga. Ini kan ada matematika, IP, IPS, boleh diganti yang lain. Oke. Jadi kalau dari Word bisa, boleh. Dari manapun boleh. Yang saya minta nanti dikerjakan. Oke. Dikerjakan, kemudian dikirim sama Se. Oke. Gampang kan tugasnya? Ada yang mau ditanyain tidak? Caranya boleh sama Se. Nah, caranya boleh sama, cuman kan diganti namanya ya. Hari ini Mami mau goreng keripik apa? Bagaimana ini Melvin? Maksudnya gimana Melvin? Ya, katanya mau goreng keripik. Data itu matematika dan lain mau ditulis di catatan yang 55B5C. Nah, jadi maksudnya itu begini ya. Nanti nih di buku catatannya. Seharap nanti nulisnya di buku catatan aja. Oke, nggak usah dari Google Chrome atau dari yang lain-lain. Mau ini contoh nih buku, oke? Ini ada buku kosong. Kemudian buatlah tabelnya. Buat tabelnya seperti begini, oke? Mata pelajarannya diganti. Terserah mau diganti atau gimana. Kemudian buatlah kelasnya 5A, 5B, 5C. Kemudian masukinlah nilai datanya, jumlah siswanya. Seperti begini. Oke. Kemudian buatlah cara untuk memasukkan grafiknya. Oke. Buatnya di buku catatan saja. Nggak usah dari Excel, Word, dan lain sebagainya biar mudah, oke? Biar semuanya bisa. Ada lagi yang mau ditanyain tidak? Gimana? Paham semua ya? Buat datanya, buat tabelnya seperti begini. Datanya diganti. Oke, udah paham ya? Udah paham semua ya? Nanti saya buat lagi di Google Classroom-nya. Tugasnya itu buat tabelnya, datanya boleh diganti, kemudian cara membuat grafik itu bagaimana. Ini contohnya seperti begini. Oke, nah berarti cara untuk membuat grafiknya ini masukkan 3. Ada grafik apa aja? Ini cara memasukkan grafik bata. Kemudian buatlah lagi cara untuk memasukkan grafik lingkaran. Kemudian masukkan lagi cara untuk membuat grafik garis. Oke, gitu. Jadi tugasnya membuat tabel seperti begini, kemudian membuat seperti begini. Kemudian fotokan yang bagus, kirim sama Se. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanya lagi tidak? Nih, grafik batang udah. Saya buat lagi contoh grafik lingkaran. Gimana secara buatnya? Sama, kita ikutin. Yang pertama tab insert. Kita udah masuk ke tab insert, kemudian pilih grafiknya. Kita pilih grafik lingkaran nih. Pilih yang saja yang ini. Nah, awalnya kosong kan? Iya benar Helen. Tugasnya itu ada 3 yang mau ditulis. Untuk ini, tapi untuk tabelnya itu sama saja semua. Oke, tabelnya cukup 1, cuman cara untuk memasukkan grafiknya dibuat 3. Oke, nah saya kasih contoh lagi nih ya. Ini tadi grafik lingkaran. Nah, kemudian cara untuk memasukkan datanya gimana? Klik kanan pada sini, grafiknya boleh, ada tulisan select data. Ya, ada tulisan select data, atau boleh di menu desain, tab desain ini. Lihat, perhatikan baik-baik. Di sini ada tab desain. Nih, kemudian select data, masukinlah datanya itu 14, 12, 11, 12 nih. Nah, seperti begini. Oke. Kemudian kita okekan, klik lagi select data, masukinlah di sini edit, masukinlah matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris seperti begini. Nah, seperti begini saja mudah. Iya benar Melvin. Nah, jadi data-datanya itu cuma diganti aja. Ini kan tulisannya batang diganti jadi garis. Seperti begitu aja. Oke. Dan seharap datanya ini
semua berbeda ya. Ini kan nggak mungkin ini sama ini 14, 12. Ini datanya boleh diisi, mau buat sampai 100 pun boleh. Oke, ada lagi yang mau ditanya tidak tentang tugasnya? Gimana? Udah pada paham semua? Nah, benar. Jadi ini boleh ditulis ulang aja lagi. Tapi namanya diganti. Pilih grafik batang, ganti jadi pilih grafik garis atau pilih grafik lingkaran. Seperti begitu aja ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya kasih contoh lagi nih. Tadi ini udah ya. Grafik batang udah, grafik lingkaran udah, sekarang grafik garis. Oke, ini terakhir nih. Ayo, coba open mic dulu satu orang. Kasih secaranya gimana cara untuk membuat grafik garis. Pilih insert, habis itu pilih grafik Ayo, garis, dan satu-satu, pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo, gimana tadi? Masuk ke tab insert, kemudian kemana? pilih grafik garis. Nah, grafik garis yang ini ya. Grafik batang, grafik lingkaran, grafik garis. Nah, pilih yang mana? Masukkan data yang 14, 12, 11, 12 dengan cara klik kanan dan tahan. Oke, caranya gini ya, lebih mudah lihat. Perhatikan saya ini caranya. Tapi cara untuknya pertama, pilih dulu garisnya, grafiknya. Oke, kita pakai yang paling mudah saja nih. Lihat, awalnya kosong, grafiknya kosong ya. Oke, ini udah ada masuk datanya, sesalah. Oke, saya ulangi. Ayo, gimana tadi? Kalau tab insert, garis, kemudian ini, nah kosong ya. Nah, kemudian masuk di bagian keempat. Klik kanan boleh, kemudian select data boleh nih. Atau boleh di menu desain select data. Nah, kemudian di chart data range. 14, 12, 11, 12 di klik kanan tahan. Oke, klik kiri, bukan di klik kanan. Di klik kiri, kemudian tahan. Nah, kemudian di oke kanan. 1, 2, 3, 4 ini kita ganti jadi matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Caranya juga sama. Select data, kemudian klik Kiri di matematika, IPS, bahasa Inggris. Oke, salah. Lupa. Oke, sebentar. Nah, klik kanan, select data, kemudian di sini, di bagian horizontalnya, edit, kemudian matematika IPS. Nah, maka akan terganti seperti begini, oke? Ada lagi? Sini saya ganti, rupanya masih kurang ya. Klikkan pada gerak. Oke, masukkan. Nah, data nama di bagian oke, contohnya itu tadi matematika, IPS, IPA, TIK. Nah, cara di bagian edit horizontal. Yang ketujuh, klik data yang mau dimasukkan. Klik dan nah inilah adalah caranya. Sampai di sini ada yang mau ditanya tidak? Oke, 11/10 oke. Nah, berarti udah pada paham ya. Nanti kalau misalnya untuk membuatnya tinggal cari di videonya saja ya. Nah, beginilah caranya. Tapi seharap diganti-ganti ininya. Data 14-12 sama ininya diganti ya. Oke, kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Ada lagi mau bertanya nih masalah tugasnya? Tidak ada ya? Paham semua ya? Buat di buku catatan saja. Oke, masukin tabelnya, terus buat ini sebanyak 3 kali. Oke, paham ya? Kalau tidak ada, kita tutup. Bye-bye. Oke, kalau tidak ada, kita tutup. Bye-bye. Oke.